Saudara, firman Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat 17 berbunyi demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, Injil itu dikatakan sebagai kekuatan Allah. Di bagian lain dikatakan Injil itu kekuatan yang dinamis. Dinamis itu berasal dari kata dinamit, bom. Jadi kekuatan bom itu begitu luar biasa. Injil meledak, bukan membom tempat-tempat, tapi dia meledak dalam hidup kita. Mengapa bisa dikatakan Injil begitu kuat, bisa meledak? Karena Injil dapat mengubah setiap manusia. Mengubah hatinya, mengubah pikirannya, mengubah karakternya, mengubah seluruh hidupnya. Itulah Injil. Saudara bisa membayangkan bahwa Rasul Paulus itu sebelumnya adalah Saulus, orang yang begitu keras hatinya. Orang yang membunuh pengikut Kristus. Setiap orang yang percaya pada Yesus itu dia cari, saudara. Dia bunuh, dia pukul, dia siksa. Dia perintahkan karena dia punya kuasa sebelum dia menjadi rasul. Saudara, namun apa yang terjadi ketika dalam satu perjalanan menuju ke Damsyik, dia itu harus melihat sinar cahaya terang dari Yesus yang kemudian memanggil dia. Mengapa engkau menganiaya aku? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, Yesus dengan suara memanggil dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Disitulah matanya buta 3 hari. Dan disitulah dia bertobat, saudara, menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Tadinya dia berkobar-kobar mau membunuh pengikut Kristus. Hatinya diubah, tetapi semangatnya itu tetap begitu radikal dia, sehingga ia mau mengatakan kepada orang banyak, dia tetap setia kepada Kristus yang dia layani. Alkitab mencatat, ketika dia melayani Tuhan, dia dipenjara, dia disiksa, bahkan dia dibunuh, dan kepercayaannya tetap tidak berubah kepada Tuhan Yesus. Jadi Injil itu begitu kuat, dapat mengubah seorang manusia yang jahat sekalipun seperti Rasul Paulus. Dia boleh bertobat, percaya Yesus, menjadi pengikutnya yang sejati. Saudara, hari ini tidak pandang siapa engkau, dimanapun engkau berada. Kalau engkau merasa hidupmu seakan-akan tidak berguna, hidupmu begitu berdosa, hidupmu begitu dihina oleh orang, hidupmu seakan-akan sudah hancur. Yesus mau katakan, aku datang ke dunia ini untuk mencari yang hilang. Aku datang ke dunia ini untuk mencari engkau. Saudara, dunia boleh membenci engkau. Dunia boleh menghina engkau. Semua orang bisa menganggap remeh engkau. Tetapi Yesus mau mengangkat harkat martabatmu naik. Dia akan memungut engkau. Dia akan mengambil engkau kembali. Dia akan merebut engkau kembali. Dan dia akan mengubah engkau. Kenapa, saudara? Karena
Hanya orang yang percaya kepada Injil Tuhan, mereka yang akan mendapatkan keselamatan itu. Pengetahuan boleh tinggi, teknologi boleh canggih, semua orang boleh hebat, uang boleh banyak, kuasa boleh tinggi, tetapi semuanya itu sifatnya sementara dan tidak dapat menguasai hidup manusia. Tidak dapat mengubah hidup manusia. Saudara, uang yang ada di bank tidak dapat mengubah hati kita. Uang yang ada di mana saja yang kau miliki tidak bisa mengubah hidup kita. Tetapi Yesus datang ke dunia ini. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia disalibkan di sana. Kemudian dia mati. Dia bangkit. Semuanya itu adalah, saudara, untuk menyelamatkan kita. Dia mengubah kita. Dia memperbaharui kita. Dia mentransformasi hidup kita. Dari yang dahulu kita jahat, sekarang menjadi baik. Dari yang dahulu kita tidak punya pengharapan, sekarang kita berpengharapan. Dari yang dahulu kita tidak berguna, sekarang menjadi berguna. Kenapa? Karena ada Yesus yang menyelamatkan kita. Yang sebenarnya kita mesti masuk ke neraka, tapi sekarang kita boleh mendapatkan kerajaan surga. Di sini dikatakan pertama-pertama bagi orang Yahudi, tapi juga bagi orang Yunani. Dan ingat, firman Tuhan katakan melalui amanat agungnya, yaitu firman Tuhan dikabarkan sampai ke seluruh penjuru dunia, sampai ke ujung bumi. Sebab di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu berisi apa? Kebenaran itu berisi kasih, saudara. Kasih dari Allah, pengorbanan dari Allah, kebenaran itu. Sehingga kalau kita mengaku kita percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai juru selamat, maka hati kita, hidup kita ada kebenaran Allah. Hidup kita ada kasih. Hidup kita akan mengampuni. Hidup kita akan menolong orang tanpa pamrih, saudara. Ayat 17 tidak katakan, Roma 1:17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman yang memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman kepercayaannya. Jadi kalau engkau dan saya percaya kepada Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, yang baik, yang menyelamatkan, maka kita sebagai orang benar akan hidup seperti demikian. Karena kita menteladani Tuhan Yesus. Orang Kristen itu dia menteladani Yesus sebagai patron. Bahwa Yesus baik, maka kita akan mengikut dia menjadi baik. Bahwa Yesus mengasihi, pengikutnya harus mengasihi. Bahwa Yesus mengampuni, pengikutnya mesti mengampuni. Bahwa Yesus tidak balas dendam, pengikutnya tidak akan balas dendam. Dan itu akan terlihat dari sikap tingkah laku para pengikut Kristus. Jadi kalau engkau dan saya mau melihat dengan mata kepala orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus itu benar-benar dia pengikut Kristus atau bukan, lihat dari sikapnya. Lihat dari perubahan hidupnya. Kemarin saya dengar dari seorang ibu yang saya kenal, dia katakan anakku itu sudah percaya Yesus. Tapi mereka sering bertengkar. Saudara, bukan berarti kita tidak bisa beda pendapat. Kita mungkin bisa beda pendapat, bisa bertengkar. Tetapi firman Tuhan ingatkan pada kita, beda pendapat bukan berarti harus bermusuhan. Beda pendapat bukan berarti harus saling membenci. Tapi di dalam beda pendapat itu, di dalam pertengkaran itu, kita ada kedamaian. Saudara, waktu Alkitab mencatat Esau dan Yakub itu dua bersaudara yang bertengkar,
Dua saudara yang bermusuhan, kemudian saya melihat bagaimana kisah mereka diakhiri dengan perdamaian. Saya sangat kagum dengan Yakub, kagum dengan Esau. Mereka mau berdamai kembali, saudara. Walaupun mungkin sejarah mencatat pengikut-pengikutnya mungkin tidak berdamai sampai hari ini, tapi di Alkitab mencatat mereka sebagai bersaudara, mereka berdamai kembali. Kita juga demikian, saudara. Sebagai orang percaya, kalau ada kata-kata yang salah, yang menyakiti hati orang, mungkin itu kesilapan kita. Kita mohon pengampunan, mohon maaf, saling mengampuni, saling berdamai. Bukan menyimpannya, bukan tetap memelihara. Firman Tuhan katakan, Injil itu kekuatan. Dia sifatnya dinamis. Kekuatan untuk memperdamaikan. Kekuatan untuk mempersatukan. Kekuatan untuk membuat kita menjadi satu. Jadi Injil itu benar-benar kekuatan dari Allah. Saudara, kalau hari ini kita mengaku hidup kita ini percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat, tetapi kita evaluasikan, kita yang tahu diri kita sendiri. Hidup kita ini belum memiliki perubahan apa-apa. Kita perlu datang kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus akan menolong kita. Supaya kita boleh berubah. Supaya kita bisa hidup lebih baik, Roh Kudus akan menolong kita. Supaya kita benar-benar menjadi orang yang pengikut Tuhan yang sejati. Bukan pengikut Tuhan hanya di mulut saja, asal-asalan. Saudara, mari sama-sama kita belajar. Kita manusia ini lemah, tetapi serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan kekuatan pada kita. Jangan takut. Jangan malu kita bicara dengan Tuhan. Jangan malu kita share pergumulan ini pada Tuhan. Jangan malu kita mengakui kelemahan ini kepada Tuhan. Sebentar lagi kita mau peringati hari Paskah, hari Jumat Agung, di mana Yesus mati di atas kayu salib untuk kita semuanya. Dia mati untuk menebus dosa kita. Dia mati menggantikan kita. Seharusnya kita yang dihukum, seharusnya kita masuk neraka, seharusnya kita ini tidak layak, tapi kematiannya melayakkan kita karena Dia menebus kita, Dia yang mengubah hidup kita, Dia yang memperbarui hidup kita. Masalahnya adalah apakah kita sebagai orang percaya mau menyerahkan seluruh hidup kita supaya Yesus mengubah kita? Mari kita evaluasi. Hanya kita yang mengetahui kita. Kalau masih belum berubah, mohon pengampunan pada Tuhan. Kita doakan supaya setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, benar-benar ada perubahan. Kita mohon supaya Tuhan tolong kita. Roh Kudus punya kekuatan untuk mengubah hidup kita. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Bahkan Dia bangkit pada hari ketiga. Dan Dia minta pada kita ada perubahan seperti begitu. Orang yang benar hidup oleh iman. Iman kepada Tuhan Yesus. Jadi orang yang benar hidup dengan beriman kepada Yesus yang mengampuni, yang mengasihi, yang senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama. Kami tahu Tuhan, firman Tuhan ini begitu dahsyat, begitu luar biasa. Seperti bom, seperti dinamit, seperti satu bom atom yang begitu kuat yang dapat mengubah, yang menghancurkan manusia lama kita, membuat kita menjadi manusia yang baru. Tuhan, jikalau bom itu belum meledak dalam hidup kami, sehingga hidup kami belum ada perubahan apa-apa, walaupun mulut kita mengaku Engkau sebagai juru selamat, ampuni kami Tuhan. Ada ketidakberesan dari hidup kami,
ada ketidakseriusan kami menyerahkan hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami lebih serius lagi. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, dengar doa kami Tuhan. Ubahlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan kita pada hari ini. Saya harap firman Tuhan yang kita sharingkan, semuanya ini boleh jadi berkat. Ya, tetap saja di channel Saumiman Saud CBM. Di sini adalah Cornerstone Broadcasting Ministry. Tetap kontak kami. Kalau saudara ada pergumulan, bisa kontak melalui WA 415-813-9772. Kita boleh kenalan, kita boleh share berkat-berkat Tuhan. Kalau saudara punya kesaksian yang bagus, kirimkan ke saya akan sharingkan buat teman-teman supaya jadi berkat buat orang lain juga. Atau email kami juga di cebcindonesia@cebc.net. Ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.